Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, ingin membahas tentang motivasi belajar. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu pertama, motivasi dan motivasi belajar, yang kedua, jenis motivasi belajar, yang ketiga, teori-teori motivasi belajar, dan yang keempat, strategi menumbuhkan motivasi belajar. Pertama, motivasi dan motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Dan yang kedua adalah jenis motivasi belajar. Pertama, motivasi belajar secara intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, dan membanggakan orang tua dan sebagainya. Dua, motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru dan sebagainya. Adalah teori-teori motivasi belajar. Pertama yaitu teori motivasi fisiologis. Teori ini dikembangkan oleh Morgan dengan sebutan Central Motive State atau CMS atau keadaan motif sentral. Teori ini bertumpu pada proses fisiologis yang dipandang sebagai dasar dari perilaku manusia atau pusat dari semua kegiatan manusia. Ciri-ciri CMS adalah bersifat tetap, tahan lama, bahwa motif sentral itu ada secara terus-menerus tanpa bisa dipengaruhi oleh faktor luar maupun dalam diri individu yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah teori motivasi aktualisasi diri dari Maslow. Abraham Maslow adalah psikolog humanis yang berpendapat bahwa manusia dapat bekerja ke arah kehidupan yang lebih baik. Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Dan keempat yaitu strategi menumbuhkan motivasi belajar. Adapun strateginya yaitu pertama, menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik. Kedua, memberi hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, persaingan atau kompetisi. Dan yang keempat, pujian. Yang kelima, hukuman. Yang keenam, memberikan perhatian maksimal bagi peserta didik yang kurang atau tidak memiliki motivasi belajar. Yang ketujuh, membentuk kebiasaan belajar yang baik. 8. Membantu kesulitan belajar peserta didik baik secara individu maupun kelompok. 9. Menggunakan metode yang bervariasi. 10. Menggunakan media yang tepat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekian penjelasan materi hakikat pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di materi video berikutnya. Wassalamualaikum.